wong kang ahli ibadah. Ini ahli ibadah. Fi Bani Israila ing dalam Bani Israil. Bani Israil tapi yang ahli ibadah. Kalau legendanya, kalau sejarahnya Bani Israil itu kan wong sing ngengkelan, ya. Makanya yo jadi wong ngengkelan, lebih dijenengi Bani Israil. Ngengkel itu ya zaman itu, zaman Bani Israil. Kalau Bani Israil itu kan sejarahnya kaum terlama yang dibimbing oleh para nabi. Biasanya kan kalau satu kaum nabinya satu yang bimbing. Ini Bani Israil itu sampai mencapai kira-kira 12 nabi yang membimbing itu. Sengengkel enggak? Ngasih ngengkel, padahal 12 nabi. Dari mulai Nabi Yakub. Dari mulai Nabi Yakub. Nabi Yakub itu keturunan Nabi Ibrahim, ya. Nah, dari sini Nabi Yakub terus diganti lagi Nabi Yusuf, ya. Nabi Musa, terkenal itu Nabi Musa, itu zamannya Nabi Musa, zaman Bani Israil. Di kaum yang engkel tapi ya ada yang menurut seperti yang dikisahkan. Ya. Karena ono sapa abidun wong kang ahli ibadah fi Bani Israil ing dalam Bani Israil iku marro lewat sapa abid ala kasibin ing atase tumpuan. Ala kasibin ing atase tumpuan minar umali saking wedi. Tumpuan tanah, lewat di tumpuan tanah. Waqat asyaba Bani Israil lan teman-teman ngenani ing Bani Israil apa maja'atun kemarau. Jadi suatu ketika Bani Israil itu lewat terus menemui tumpuan pasir. Ada tumpuan tanah di situ. Sedangkan pada saat itu keadaan Bani Israil sedang kemarau, ya, sedang kemarau. Jadi tidak ada lagi paceklik lah, jadi kemarau, air kelaparan. Nah, setelah kejadian itu fatamanna mongko ngarep-ngarep sapa abid fi nafsihi ing dalam awak dhewe abid. Ngarep-ngarep anna hadza ing iki wedi mau anna hadza ing iki wedi iku laukana lamun ono apa hadza iku laukana lamun ono apa hadza ono iku dakikon dadi glepung. Seandainya gundukan tanah ini menjadi tepung, ndak koyo opo. Musimnya itu lagi musim paceklik, ya, musimnya lagi musim sulit, susah. La asba'a mongko yakti marekake opo hadza utuna Bani Israil ing piro-piro wetenge Bani Israil. Ya jelas kalau seandainya gundukan tanah ini menjadi tepung, loh mesti nih kaum Bani Israil jadi tenang, santai jadi. Lihat tepung bisa buat apa? Bisa dimakan kan? Sambil goreng. Pokoknya kalau pisang, pisang goreng. Kayak makannya pas udah bisa. Disanding kopi bisa. Kalau ngobrol nggak ada. Bisa gitu jam-jam orang mulai-mulai. Sing gue bojo nang omah, bojone muri-muri. Sampai lu nggak bojo santai, harus jagongan harus mulai jam biru santai santai ya, kayak enak sih murid-murid, kayak enak sih mirasui. Terus nggak bojo, jangan kira-kira sebenarnya wanita itu kalau sudah malam menakutkan ya, panci di pantai, layak banget pecah ya. Belum tahu dia ini kekuatan perempuannya. Nah, ketika berharap Bani Israil tadi ketika mengharapkan
berhayal ya, menginginkan kalau seandainya gundukan tanah ini menjadi tepung, mesti ini terjamin kehidupan kaum Bani Israil. Katanya seperti itu, angan-angannya seperti itu. Melihat hal itu, fa'auha mengkonuli paring wahyu. Fa'auha mengkonuli paring wahyu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halim luhur sapa Allah. Oleh paring wahyu ila nabiyin marang nabi min anbiyaihim saking pira-pira nabine Bani Israil. Anun tegese ucap sira li fulanin marang fulan. Ngomong dawuh nang fulan, innallaha teman sunne Gusti Allah Ta'ala halim luhur sapa Allah iku qad aujaba teman-teman majibake sapa Allah laka marang sira minal ajri saking ganjaran maing perkara laukana lamun ono apa hadza ana iku datikon apa glepung mangkel iku datikon dadi glepung fatasaddaqtu mongko nyodakohake sapa ingsun bi kelawan ma utawa datikna. Kata Allah, ya, kemudian setelah melihat adanya kejadian seperti itu, lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi yang pada saat itu sedang membimbing Bani Israil. Ya kan? Ya. Katakan kepada hambaku yang taat tadi, yang berhayal tadi, ya. Katakan kepadanya bahwasanya jangan takut, semua itu akan ada qad aujabalaka minal ajr. Jadi is enek ganjaran, sudah ada balasannya. Padahal berpikir seperti itu saja, memikirkan teman-temannya kan berarti si Abid itu kan berarti memikirkan teman-temannya, ya kan? Orang mikirnya utangnya dhewe. Jadi dia ndelok gunungan lemah, bayangnya seandainya ini kok menjadi tepung, betapa teman-temanku akan kenyang, terjamin hidupnya. Berarti kan memikirkan temannya kan? Nah, sampai yang ngomong ini dia bobo ya teman kancane ditawari tubuh es no pengen jajan no pengen itu dibeli nih jajan buat beli nih nang tas seminggu orang buat tok nih jadi bobo jadi jangan takut ya. Man utawi sopone wong iku rohima melas sopoman. Man utawi sopone wong iku rohima melas sopoman ibadallahi ing kaulane Allah. Ibadallahi ing kaulane Allah yarhamhu mongko bakal melasi ing man sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halim luhur sapa Allah. Karena jaminannya itu siapa saja yang saling berbelas kasih kepada sesama, maka Allah akan menjaminnya, Allah juga akan menyayangi. Jaminannya seperti itu. Jadi jangan takut. Ya, makhluknya Allah yang mana saja, yang siapa saja. Ini kalau koncone sing berbelas kasih, sing lebih tua, yang lebih besar ya kita hormati, yang lebih kecil ya kita sayangi. Ya. Itu ajarannya Rasulullah yang kita praktekkan. Fa inna dzalikal abda mongko teman setuhune mongkono kaula. Fa inna dzalikal abda mongko teman setuhune mongkono kaula. Di sini abdanya nasab. Kenapa nasab? Karena dinasabkan oleh inna. Fa inna dzalikal abda. Dzalikanya pengaruh? Enggak. Dzalika itu enggak pengaruh. Jadi innanya tetap memasukkan isimnya al-abda. Fa inna dzalikal abda maka teman setune mengkono kaula iku lama rahimah ing dalam sumangsane melasi sapa abad ibadallahi ing kaulane Allah bikaulihi kelawan daune abad mah rupane dawuh lokana lamun ono opo hada iki wedi sing ngarep mangkel
dakikon jadi glepung la asba'a moto yakti markake opo dakik annasa ing manusia. Karena faktor itu loh, faktor dia mengingat temannya ya, pada kondisi kemarau, kondisi paceklik, kondisi kelaparan. Karena faktor dia ingat berbelas kasih kepada temannya ya. Lalu balasannya apa? Fawajada mengkonon usuku abad as-sawaba ing ganjaran kama kaya perkara lau fa'ala lamun agawe sapa abad ing sedekah. Nah ini loh, ada yang perlu kita ketahui itu tentang administrasinya Allah ya. Kalau kita niat ingin melakukan sesuatu, tadi niat ya, baru niat, tapi sesuatu itu belum terlaksana. Misalnya, aku besok mau puasa, lagi untuk niat puasa, padahal belum tentu kita puasa besoknya kan, tapi puasa. Malaikat itu sudah mencatat amal kita. Si A puasa. Ternyata besok sampai gara-gara nggak sahur, akhirnya nggak jadi puasa. Waduh, nggak jadi puasa aku. Ternyata nggak sahur. Aku kuyuk-kuyuk deh, nggak jadi ini nggak jadi puasa. Terus kebaikan sampean yang sudah dicatat oleh malaikat itu dihapus apa enggak? Enggak, apa tetap di situ. Sesuknya lagi, besoknya lagi, sampai niat puasa lagi. Terus tak ganti besok, niat lagi. Setelah niat lagi, seperti biasa malaikatnya ditulis lagi si A puasa. Ternyata besok gagal lagi. Ada undangan manten eman-eman ulang-ulangan deh. Selalu enak-enak kayak gitu mana Pak Mokel gak jadi puasa. Terus catatannya itu kira-kira dihapus nggak? Yuk gak. Besoknya lagi niat puasa lagi gak jadi lagi. Tetap malaikatnya mencatat terus. Kira-kira malaikatnya kesel gak dihapusi sampean. Di orang puasa menaik mencatat menaik kemarin yang naik gak sidang dan terus-terusannya. Nah itu, kalau kebaikan meskipun belum terlaksana tapi sudah dicatat oleh mereka. Beda dengan niat buruk. Niat buruk ya, contoh sampean niat, kalau dia tonggoku semua matang-matang, nek mulai ngaji tak jumuk sitok ae, lumayan nih tambah ngiler. Sampean niat itu berarti sampean niat mau mencuri mangga itu kan niat. Oh malaikat belum mencatat itu. Terus sampean sudah sampai di depan rumah tetangga sampean, ingu ini belum mulai. Maka ini sudah sampai kalinya melangkah, berarti itu kan dosa termasuknya mau menuju maksiat loh. Harusnya dicatat itu, tapi belum terlaksana niat sampean mau mencuri pom itu kan belum. Jadi belum dicatat oleh malaikat juga. Nah, soalnya di rumah tetangga sampean itu semua ngambil, sudah dipegang belumnya, sikih sempuk ini semateng maknyus, sudah mau diambil, malaikat sudah mencatat apa belum? Belum. Kecuali sampai betul-betul mengambilnya, diputil sudah bluayu sampai, nah itu sudah dicatat maksiat oleh malaikat. Jadi beda ya perbedaannya tadi. Nek ngamal tapi meskipun baru niat saja belum tercapai, belum terlaksana, itu sudah dicatat. Kok bisa seperti itu? Nah itu loh bentuk ar-Rahmanir Rahimnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah di situ. Jadi sampean jangan ragu kalau mau berbuat kebaikan, apapun jangan ragu. Nah, seperti ini contohnya ini, Bani Israil ini yang taat kepada Allah baru
menginginkan saja, pengen memberi kepada teman-temannya, mau sedekah kepada teman-temannya, ya kan, pada sesama kaum Bani Israil, itu baru berharap saja sudah dicatat ganjarannya sama Allah. Kama lau fa'ala, sebagaimana kalau seandainya sudah terlaksana. Padahal baru mengharap saja, apalagi yang kalau sudah terlaksana sedekahnya. Ya. Ini salah satu kisah dari kaum Bani Israil yang taat kepada Allah. Jadi kembali lagi, kaum Bani Israil itu banyak sekali yang engkel, yang tidak taat, padahal sudah berulang kali diselamatkan, ditunjukkan jalan yang benar, nanti manut, nurut lagi, nanti membangkang lagi, itu sering terjadi itu. Ya. Makanya terkenal maksudnya kaum Bani Israil itu kaum yang engkelan. Engkel lebih ya, engkel kalau cerewet beda ya. Nah aku mergumung medok, ya sering medok kan cerewet, jadi aku membela diri ya. Cerewet kan kalau engkel beda. Nah engkel dijawabi saya pacet ngempel, yang bales ya. Cerewet kan ora ya, ngomong dewe. Ini cerewet. Jadi bersyukur namanya besok yang duit bocor cerewet, bersyukur itu harusnya. Karena itu malah semakin membuat sampean maju. Maju apa nih? Penting sampean nanti terdorong gitu, termotivasi harusnya. Jadi apalagi pas kaum Bani Israil itu dibimbing oleh Nabi Musa. Pertama kaum Bani Israil kan dibimbing oleh Nabi Yakub, terus dari beberapa zaman itu sampai kira-kira 12 nabi itu. Nah, salah satunya itu Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa yang masyhur itu kan diselamatkan bolak-balik oleh Nabi Musa kaum Bani Israil itu dari kezaliman Raja Fir'aun gitu ya, kezaliman Raja Fir'aun, sampai ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, itu kan Nabi Musa mengetukkan tongkatnya ke laut, mujizatnya itu kan ya, nah, itu kan diketukkan ke laut, sudah belah, itu dengan membawa pasukan Bani Israil. Nabi Musa itu menyelamatkan kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil lewat, Nabi Musa sudah lewat, selamat Bani Israil bersama Nabi Musa, ya, selamat. Terus Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dasar laut. Sebenarnya ada satu kisah ketika Fir'aun tidak ditenggelamkan. Fir'aun itu adalah raja yang zalim, yang mengaku Tuhan, kan? Ya. Saking pengen jadi Tuhan, sampai Fir'aun itu pengen menciptakan langit, pengen buat langit. Musa, langit Tuhanmu itu, ya. Terus, saya juga bisa membuat langit. Terus buat langit, Fir'aun bingung dia buat langit. Ini langit nempelinnya gimana? Cagaknya lu di nilai. Jajal langit ini cagaknya bukan. Ciptaannya pangeran, ciptaannya Allah itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Contoh gampangannya ya, hewan, kucing. Sampean bisa bikin kucing? Loh, sak jenius apapun sampean gak bisa bikin kucing. Sing enek, dadine koyo kucing-kucingan, ya kan? Dikasih baterai dan seterusnya. Jadinya seperti itu, sejenis apapun loh, sejenis apapun gitu. Jadinya seperti itu. Jadi ciptaan Allah itu real, tidak bisa ditiru oleh manusia. Pada saat Fir'aun mau ditenggelamkan, kembali lagi ke cerita tadi, tidak ditenggelamkan. Sebenarnya Fir'aun itu terbesit di dalam hatinya mau mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya dia mengucapkan, berarti tobat ya, diterima itu mengaku.
Lah Allah itu Al-Ghaffar, Maha menerima ampunan, Maha menerima ampunan. Seandainya diucapkan tobat diterima, tapi ujuk-ujuk ternyata malaikat Jibril itu datang menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah. Jadi disumpal, dijejeli lemah Fir'aun itu. Ceritakan akhirnya, kenapa kok saya jejeli Fir'aun dengan tanah? Jadi tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah kan? Kenapa? Hikmah dari cerita itu biar apa? Biar jadi pembelajaran buat umat setelahnya. Ojo jadi koyo Fir'aun. Nek jadi kita berkeinginan seperti Fir'aun, mengaku Tuhan akan binasa, ya kan? Nah, seandainya tidak ada pembelajaran itu, juga 14 sampai sekarang ya enak-enak saja manusia itu ya. Setelah ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, terus Bani Israel ikut dengan Nabi Musa yang selamat tadi. Ya itu loh, setelah diselamatkan loh, harusnya kan sadar, tahu diri, ya kan? Tidak lupa kacang lupa kulitnya kan? Tidak sampai seperti itu harusnya. Nah itu kelompok Bani Israel, kaum Bani Israel, ketika melewati laut, belum sampai kering, kakinya belum sampai kering dia, tapi sudah minta sama Nabi Musa, Musa, aku bikinkan patung dari anaknya sapi buat aku sembah. Berarti nyengelnya dong, bakal lagi. Dia terus, dan kejadian itu terus terulang sampai bertahun-tahun lamanya. Bani Israel dibimbing segitu banyaknya Nabi, tak masuk. Nah, itu yang hikayat dari hadis yang pertama. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Saya ambil ini hadis yang kedua banyak sekali, saya ambil seperempatnya saja supaya buat perbandingan